hari ini tuh di titik Ciliwung saya biasa membagikan sembako ya, mengalirkan kasih sayangnya Allah kepada mereka, yaitu isinya beras, minyak, sarden, kue karena mereka mau lebaran kan, terus gula, mie, ya paling tidak walaupun satu kantong itu bisa mereka makan untuk beberapa hari kan, paling tidak bisa menyambung. Penggiat sosial dari komunitas Sahabat Kartini yang juga ketua dari Yayasan Bahira, Rani Anggraini Safitri terus bergerak menyusuri pemukiman warga yang kehidupannya jauh dari sisi ekonomi. Pesisir Ciliwung menjadi perhatian Rani. Beralaskan welas asih kepada sesama, Rani menjalaninya dengan penuh rasa syukur. Dengan begini Rani percaya hidupnya bisa menjadi saluran berkah dan berimpartasi buat sesama. Menurut Rani, akan menjadi lebih baik jika kita dapat melakukan hal-hal positif dan berguna. Hari ini mungkin nasib kita jadi pemulung, tapi masa depan tidak ada yang tahu. Sebab hidup itu penuh misteri. Jadi mari terus bersyukur, sambungnya. Dalam kesempatan yang sama Rani juga mengajak masyarakat supaya menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini seolah menggugah hati nurani seorang Rani untuk tidak berdiam diri dan menutup mata pada keadaan sekitar. Sebab baginya mengeluh bukanlah solusi dan jalan keluar dari keadaan nestapa seperti saat ini. Ada sekitar 250 paket sembako yang dibagikan Rani kepada warga yang membutuhkan di kawasan pesisir Ciliwung. Hari ini biasa kegiatan sosial Sahabat Kartini dan Rumah Bahira di pinggiran Kali Ciliwung. Ya, selain aksi kemanusiaan, tentunya aksi lingkungan ya. Kan tadi saya bicara bahwa kalau bukti kita cinta kepada Allah atau Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi ini, kita harus membuktikan gitu. Jangan kita hanya berkata-kata aja. Gitu. Salah satunya membuktikannya itu menjaga lingkungan, yaitu tadi kita ada kegiatan bersama tim Orange untuk nyapu-nyapu dan ngambilin sampah di pinggiran sini. Itu bukti yang kecil terlihatnya, tetapi itulah bentuk kasih sayang kita kepada Sang Pencipta kita, karena bumi ini adalah ciptaan dia. Jadi memang kebetulan di sini kan sumbernya sampah ya, terus kali juga seperti ini gitu. Ya kita juga selain memberi juga mengedukasi lah. Dan untuk terutama yaitu membuktikan cinta kita kepada Tuhan, yaitu cintailah lingkungan, jagalah alam dan sekitarnya gitu. Jadi kalau kita lihat di sini kan kayak lebih di kampung, di desa banget gitu ya. Jarak sedikit ke depan sana tuh udah metropolitan high gitu ya, gedung-gedung tinggi, mewah-mewah gitu kan. Kesibukan masyarakat yang sangat luar biasa gitu, padahal hanya seperti pembatas, hanya jarak berapa meter kan antara sini sama yang di depan gitu. Nah di sini masih lingkungan kampung, masih alam seperti ini, tapi alamnya nggak dijaga. Lihat sampahnya di mana-mana, terus pohon-pohonnya ditebang-tebangin. Nanti kalau banjir ya protes. Kalau ya masyarakat yang di pinggir-pinggir sini juga sebaiknya dijagalah gitu ya, jangan membuat resiko gitu, membuat rumah bukan tanahnya dia dipaksakan di pinggir ini kan, sehingga terjadi longsor, resiko juga buat dia. Jadi kalau saya pikir ada dua kehidupan di Jakarta ini, yang metropol, yang kumuh ya kumuh. Kalau kita kembali harusnya tata kota ya. Memang kita harus kalau pribadi mah kita nggak punya kekuasaan, kita punya keterbatasan. Tentunya pemerintahnya sendiri, pemimpin di kota ini lah terutama ya, yang tata kotanya juga yang harusnya
bertindak tegas sih sebenarnya. Memang banyak sekali kan transmigrasi di sini yang nggak punya rumah, bikin rumah aja di pinggiran kali ini gitu, tidak mematuhi peraturan. Nah, peraturan itu sih yang utama pertama kali mungkin peraturannya juga, tata kotanya juga. Gitu. Ini kadang-kadang peraturan dibikin dilanggar juga gitu. Ya, yang pertama ya revolusi mental, menurut kata presiden kita. Mentalnya kita tuh harus berubah dulu. Dari diri kita dulu sih sebenarnya yang mau nggak, kitanya mau berubah nggak? Edukasi dulu dong sama masyarakat. Kita edukasi masyarakat pinggiran dulu dong. Terutama kalau Jakarta ini kan kota banjir gitu kan, ibu kota tapi masih banjir. Yang diutamakan harusnya sistem tata airnya juga, terus waduknya, kalinya mungkin gitu. Yang pertama untuk sebelum ngebangun itu ya pasti bagian pinggiran bandaranya dulu, bagian pinggir dulu lah pertama kali. Undang-undang juga. Kalau nggak ada undang-undangnya terus ketegasan juga, edukasi kepada masyarakatnya juga. Terus sebenarnya cukup udah baik ya, maksudnya dari zaman Pak Jokowi, Ahok, terus berkelanjutan juga dengan Anies sudah cukup baik gitu. Ada rusunawa, terus pembebasan lahan untuk waduk gitu. Ya tinggal dilanjutin aja sih. Kali lingkungan perkalian tuh ya di kali-kali sini lah, Ciliwung, terus di Kampung Nelayan, terus di pinggiran kereta api tuh kemarin saya anak-anak di daerah-daerah kumuh yang di pinggiran kereta api, terus di kampung itu Pemulung. Di tiap titik beda ya, di Kampung Nelayan ya gitu juga, orang main bikin itu di pinggir lautan kan, rumah pinggiran kayu-kayu gitu. Di kali begitu juga, udah dibersihin, nanti pendatang bikin juga semau-maunya. Terus di pinggiran kereta api begitu juga, kayaknya petanya sama gitu, karena mereka mungkin nggak punya lahan, nggak punya tempat tinggal, ya mereka bangun semau-maunya aja mereka gitu. Nah itulah yang mungkin harus dianggarkan juga ya untuk mereka ini, kalau memang harus dipulangkan ya dipulangkan ke daerahnya, diedukasi lah terutama gitu ya, diberikan edukasi untuk keamanan mereka juga, untuk masa depan anak-anak mereka juga, terus untuk kebaikan lingkungan juga. Kan gak sehat juga ya mereka tinggal di pinggiran-pinggiran itu gitu. Terus ya diberikan fasilitas, atau sekarang kan udah banyak juga rusun-rusun untuk penampungan juga gitu. Mungkin bisa dengan adanya waduk, kita mungkin bisa belajar juga dengan Belanda ya, kota yang Belanda kan di situ kan kota air gitu, tapi dia bisa tersusun rapi gitu ya, air mengalir ya, kali-kali yang mengalir di Belanda itu. Kita bisa belajar sih dari negara orang. Ya memang kembali lagi kalau peraturan dan edukasi lagi, kembali lagi masyarakatnya itu harus perlu diedukasi dari penyuluhan, dan ya memang harus pelan-pelan. Nah, revolusi mental itu nomor 1, karena kita kembali lagi, kalau kitanya juga mau ngomong-ngomong sama pemerintah doang, tapi kalau masyarakatnya juga susah juga. Mungkin juga untuk pemerintahnya juga kalau bisa dipenggal-penggal lah, pungli-punglinya terlalu banyak, supaya anggarannya benar-benar bisa nyaur langsung untuk pembangunan. Menjaga yang dimananya memang harus pohon itu ditanam, ya peruntukan pohon ya ditanam dong, pohon-pohonnya disegerakan gitu. Kalau lahan-lahan yang sudah dibebaskan, segeralah ditanam pohon-pohonnya, karena kan ini lama-lama gundul, gersang juga, untuk lingkungan juga nggak baik. Terus untuk tempat sampah disediakan tempat pembuangan sampah.
Terus untuk perkalian dan waduk, kalau memang tata kotanya untuk itu disegerakan gitu. Kalau memang tertata dengan baik, pasti semuanya juga lingkungan akan baik. Pesan yang saya dapat dari sini, saya bersyukur pertama. Bersyukur kepada Allah sehingga Allah masih mempercayai saya mengalirkan rezekinya mereka melalui tangan saya. Yang kedua, saya bisa menambah saudara, saya bisa berkenalan dengan mereka semua, saya bisa merasakan perasaan mereka juga dengan saya bertatap muka dengan mereka. Dengan di lingkungan saya gini, saya bisa melihat lainnya dengan seperti ini. Pesan buat saya, minimal buat diri saya sendiri, untuk saya tidak berbuang sampah sembarangan, menjaga lingkungan, juga mengedukasi anak atau sekitar saya juga. Jadi banyak sekali pesan yang saya dapat di setiap saya turun berkegiatan sosial. Ya, saya tidak punya target apa-apa, tetapi kalau misalnya memang Allah mempercayai saya akan bersama dengan berusaha bersama dengan teman-teman lain untuk menularkan teman-teman, terutama teman-teman terdekat lah. Terus kalau dipercaya lebih masyarakat untuk edukasi penggunaan kita terhadap lingkungan, kan kita kembali lagi. Kalau kita wujud rasa cinta kita kepada Sang Pencipta, Dia yang menciptakan langit dan bumi, Dia yang menciptakan alam semuanya. Alam itu kan bukan manusia doang, tetapi pohon, tanah, semuanya itu kan juga air dari Sang Pencipta kita. Buktikan rasa sayang kita kepada Sang Pencipta, ya udah kita menjaga lingkungan, kita menjaga kebersihan, kita ya jangan sembarangan lah apapun itu gitu. Terus semua pasti ada tempatnya kan. Seperti kita kan juga nggak mau kalau misalnya tempatnya baju kita terus ditaruh di bawah, kan juga ternyata tidak bagus gitu. Topi terus ditaruh di pundak kan juga nggak bagus. Jadi taruhlah sesuatu itu pada tempatnya. Kalau memang lingkungan dan pohon-pohon itu memang di situ memang tertata untuk pohon-pohon, ya udah jangan juga dibangun bangunan yang kumuh gitu. Itu sih pesan-pesan yang saya dapat setiap saya turun.